Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Fadila Rahmi dengan NIM 24482011110126. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integumentum, mata, dan THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologinya. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi, sistem integumentum, mata, dan THT merupakan bagian penting dari tubuh manusia yang berfungsi melindungi dan mendukung indera. Kulit sebagai bagian dari integumentum melindungi tubuh dari lingkungan luar, sedangkan mata berperan dalam penglihatan dan sistem THT berfungsi dalam pendengaran, pernapasan, serta keseimbangan. Memahami anatomi ketiga sistem ini membantu kita mengenal bagaimana tubuh bekerja untuk menjaga kesehatan dan interaksi dengan lingkungan. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa itu sistem integumen. Jadi, sistem integumen adalah sistem organ yang membentuk lapisan paling luar tubuh, terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Pertama, itu ada kulit. Kulit merupakan salah satu organ tubuh yang terbesar. Pada manusia, kulit mencakup sekitar 12 hingga 15% dari berat tubuh total dan menutupi 1,5 hingga 2 meter kuadrat luas permukaan. Kulit memiliki 3 lapisan utama, yaitu yang pertama ada epidermis. Nah, itu tuh merupakan lapisan paling luar sebagai pelindung utama dari lingkungan luar. Epidermis mengandung sel melanosit penghasil melanin. Kemudian ada dermis. Dermis merupakan lapisan tengah berisi pembuluh darah, saraf, folikel rambut, dan kelenjar keringat. Kemudian yang terakhir itu hipodermis. Nah, hipodermis merupakan lapisan bawah kulit, mengandung jaringan lemak sebagai bantalan dan insulasi. Berikut beberapa fungsi kulit, yaitu melindungi tubuh dari cedera fisik, patogen dan radiasi, mengatur suhu tubuh dan keseimbangan cairan, tempat reseptor sensorik untuk rasa sakit, sentuhan dan suhu, ekskresi zat sisa melalui kelenjar keringat, serta tempat sintesis vitamin. Nah, sistem integumen selanjutnya itu ada rambut. Jadi, rambut adalah sistem integumen yang memiliki struktur yang kompleks dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu batang rambut dan akar rambut, yang masing-masing itu memiliki komponen spesifiknya. Yang pertama, batang rambut. Batang rambut merupakan bagian rambut yang tampak di permukaan kulit, terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kutikula, merupakan lapisan terluar tersusun dari sel-sel yang bertumpuk seperti sistik dan berfungsi melindungi lapisan dalam rambut dari kerusakan fisik dan kimia serta menjaga kelembapan rambut. Kemudian korteks merupakan lapisan tengah yang tersusun dari serat keratin dan mengandung melanin. Melanin itu yaitu suatu pigmen penentu warna rambut. Korteks menentukan kekuatan, elastisitas, dan bentuk rambut, apakah lurus, keriting, atau bergelombang. Kemudian medula. Medula merupakan lapisan paling dalam, terdiri dari sel-sel tipis transparan. Tidak selalu ada pada semua jenis rambut, umumnya hanya ditemukan pada rambut tebal. Berfungsi menjaga kelembapan inti batang rambut. Yang kedua yaitu akar rambut dan folikel rambut. Nah, akar rambut dan folikel rambut itu merupakan bagian rambut yang tertanam di dalam kulit, terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, folikel rambut. Folikel rambut merupakan kantong di dalam kulit tempat akar rambut tumbuh. Folikel rambut memiliki beberapa bagian, antara lain infundibulum, yaitu bagian atas folikel, isthmus, bagian tengah folikel, bulbus, bagian bawah folikel yang mengandung sel-sel matriks aktif membentuk batang rambut baru, papila, jaringan ikat di dasar folikel yang mengandung pembuluh darah untuk menutrisi rambut, kemudian outer root sheath, lapisan luar folikel yang mengandung sel-sel imun dan melanosit. Kemudian inner root sheath, lapisan dalam folikel terdiri dari 3 lapisan, yaitu kutikula
IRS, lapisan Huxley, dan lapisan Henle yang membantu membentuk dan menahan batang rambut. Kemudian ada kelenjar sebase, menghasilkan minyak sebum untuk melembabkan rambut dan kulit kepala. Kemudian otot erektor pili. Otot erektor pili merupakan otot kecil yang menyebabkan rambut berdiri saat merinding. Kemudian sistem integumen selanjutnya itu ada kuku. Jadi kuku adalah struktur keras yang terbuat dari keratin dan menutupi ujung jari tangan dan kaki. Kuku terdiri dari beberapa bagian utama yang saling berhubungan untuk mendukung fungsi dan pertumbuhan kuku. Yang pertama itu adalah lempeng kuku. Lempeng kuku merupakan bagian keras dan transparan yang tampak di permukaan kuku. Lempeng kuku tersusun dari sel-sel keratin mati yang saling melekat, dan fungsinya untuk melindungi ujung jari serta membantu aktivitas seperti memegang atau mengambil objek. Kemudian matriks kuku. Matriks kuku terletak di bawah lunula atau bagian putih berbentuk bulan sabit di dasar kuku. Matriks adalah tempat pembentukan sel-sel baru yang akan membentuk lempeng kuku. Matriks menentukan ketebalan dan bentuk kuku, serta mengandung melanosit yang memberi warna pada kuku. Kemudian lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih dan berbentuk bulan sabit di bagian bawah kuku. Biasanya ya, dia terlihat di bagian bawah kuku yang berwarna putih itu. Nah, lunula itu merupakan ujung matriks kuku yang terlihat. Lunula berperan penting dalam pertumbuhan kuku. Dasar kuku. Dasar kuku merupakan kulit di bawah lempeng kuku yang menyediakan nutrisi dan tempat melekatnya kuku. Sel-sel di dasar kuku juga membantu produksi lempeng kuku. Kemudian akar kuku merupakan bagian tersembunyi dari kuku yang berada di bawah kulit di pangkal kuku, tempat pertumbuhan kuku dimulai. Kemudian dinding kuku merupakan lipatan kulit di sisi dan pangkal kuku yang memberikan perlindungan dan dukungan struktural. Kemudian alur kuku, yaitu merupakan celah antara dinding kuku dan dasar kuku yang berfungsi melindungi kulit di sekitar kuku dan infeksi dari kotoran. Kemudian kutikula merupakan lapisan tipis kulit yang menutupi dasar kuku yang memiliki fungsi melindungi matriks kuku dari iritasi dan infeksi. Kemudian hiponikium merupakan kulit tipis di bawah ujung bebas kuku yang berfungsi melindungi area di bawah kuku dari infeksi dan iritasi. Kemudian fungsi kuku, pertumbuhan kuku tumbuh dari matriks kuku melalui pembelahan dan diferensiasi sel keratin. Sel-sel baru ini terdorong ke arah distal, mengeras dan membentuk lempeng kuku yang keras. Pertama, fungsinya untuk perlindungan dan fungsi mekanis. Lempeng kuku melindungi ujung jari dari cedera mekanis dan membantu dalam fungsi motorik halus seperti memegang atau menggaruk. Kemudian peran sensori kuku membantu memperkuat ujung jari sehingga meningkatkan sensitivitas sentuhan. Kemudian pelindungan dari infeksi. Kutikula dan dinding kuku membentuk sel pelindung yang mencegah masuknya bakteri dan jamur ke dalam matriks kuku. Kemudian sirkulasi darah. Dasar kuku dan jaringan di sekitarnya kaya akan pembuluh darah yang memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan kesehatan kuku. Sistem integumen yang keempat yaitu kelenjar. Kelenjar endokrin tersebar di seluruh tubuh dan terdiri dari berbagai jenis, antara lain kelenjar hipofisis terletak di dasar otak, terdiri dari dua bagian utama, yaitu hipofisis anterior yang terdiri dari jaringan epitel dan hipofisis posterior yang terdiri dari jaringan saraf. Hipofisis anterior mengeluarkan hormon yang mengatur pertumbuhan dan reproduksi, sedangkan hipofisis posterior menyimpan dan melepaskan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus.
Kemudian kelenjar paratiroid biasanya terdapat 4 buah kelenjar kecil yang terletak di bagian dorsal kelenjar tiroid. Kelenjar ini berukuran kecil, berbentuk ovoid, dan berwarna kecoklatan hingga kuning. Paratiroid berasal dari kantong faringeal dan berperan penting dalam homeostatis kalsium tubuh. Kemudian kelenjar adrenal terletak di atas ginjal, juga disebut kelenjar suprarenalis, terdiri dari korteks adrenal atau bagian luar yang memiliki 3 zona, yaitu glomerulosa, fasciculata, dan reticulata, dan medula adrenal, yaitu bagian dalam yang mengandung sel yang mengekstraksikan hormon epinefrin dan norepinefrin. Kemudian kelenjar timus terletak di mediastinum anterior, berbentuk dua lobus piramidal. Kelenjar ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan memproduksi limfosit T dan hormon timosin yang menunjang kerja sel imun. Kemudian kelenjar lainnya seperti hipotalamus, kelenjar pineal, dan kelenjar tiroid juga merupakan bagian dari sistem endokrin yang memiliki fungsi dan struktur khusus. Kemudian kelenjar memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, hipofisis anterior berfungsi mengeluarkan hormon yang diatur oleh hormon pelepas dan menghambat dari hipotalamus melalui sistem portal hipofiseal yang menghubungkan sistem saraf dan endokrin. Kelenjar paratiroid mengatur kadar kalsium dalam darah melalui hormon paratiroid yang mempengaruhi tulang, ginjal, dan usus. Kemudian, kelenjar adrenal berfungsi memproduksi hormon kortikosteroid dari korteks dan katekolamin dari medula yang berperan dalam respons stres dan metabolisme. Kemudian, kelenjar timus berperan dalam pembentukan dan pematangan sel imun serta produksi hormon timosin yang penting untuk sistem kekebalan. Secara keseluruhan, kelenjar dalam sistem endokrin bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga homeostatis dan fungsi vital tubuh melalui produksi dan pelepasan hormon. Kemudian mata. Nah, kemudian kita akan membahas tentang mata. Apa sih? Jadi, mata itu merupakan organ penglihatan pada manusia maupun hewan. Mata terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian dalam, dan bagian belakang. Pertama, kita akan membahas yang bagian depan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kornea, lapisan transparan pelindung yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Kemudian iris mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan mengubah ukuran pupil, menentukan warna mata. Pupil, lubang di tengah iris tempat masuknya cahaya. Kemudian sklera merupakan lapisan putih pelindung bola mata. Dan konjungtiva merupakan selaput tipis pelindung bagian putih mata dan bagian dalam kelopak. Kemudian bagian tengahnya, yaitu ada lensa, itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina, bisa berubah bentuk untuk mengatur fokus. Kemudian bilik mata depan, itu berisi cairan yang membantu nutrisi dan membentuk mata. Kemudian untuk mata bagian belakang, itu ada retina, merupakan lapisan pekat cahaya berisi sel batang untuk cahaya redup dan sel kerucut untuk warna dan cahaya terang. Kemudian ada makula. Makula merupakan bagian retina untuk penglihatan tajam dan detail. Kemudian saraf optik itu berfungsi untuk mengirimkan impuls visual ke otak kita. Kemudian kita masuk ke fungsi dan cara kerja mata. Berikut beberapa fungsi dan cara kerjanya. Pertama, mata itu menangkap cahaya, memfokuskan ke retina, lalu mengubahnya menjadi impuls listrik yang diteruskan ke otak untuk diterjemahkan sebagai gambar. Kemudian, mengatur jumlah cahaya yang masuk melalui iris dan pupil. Kemudian, lensa dan kornea bekerja sama untuk memfokuskan cahaya ke retina. Kemudian, kita akan membahas tentang telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Pertama,
Nah, jadi kita akan bahas tentang telinga terlebih dahulu. Nah, jadi telinga itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, telinga luar itu meliputi auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal yang berfungsi menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke membran timpani atau gendang telinga. Kemudian telinga tengah itu berisi 3 tulang kecil, yaitu malleus atau martil, kemudian incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi, yang berfungsi meneruskan dan memperkuat getaran suara dari membran timpani ke telinga dalam. Telinga tengah juga terhubung dengan saluran eustachius yang mengatur tekanan udara agar seimbang dengan tekanan luar. Kemudian, telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput yang mengubah getaran suara menjadi impuls listrik melalui sel rambut, serta struktur vestibuler atau kanalis semisirkularis yang berperan dalam keseimbangan tubuh. Impuls listrik dari koklea diteruskan ke otak melalui saraf koklearis untuk diproses menjadi suara. Uh, Fungsi utama telinga adalah untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada hidung. Nah, hidung terdiri dari bagian luar, struktur tulang dan tulang rawan, dan rongga hidung yang dilapisi membran mukosa. Nah, fungsi utama hidung adalah menyaring, yaitu bulu-bulu hidung itu akan menyaring udara yang masuk, kemudian menghangatkan dan menyebabkan udara yang masuk ke saluran pernapasan. Sebagai organ penciuman dengan reseptor penciuman di bagian atas rongga hidung untuk mendeteksi molekul bau dan mengirim sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai bau. Hidung juga berperan dalam resonansi suara saat berbicara. Kemudian tenggorokan. Nah, tenggorokan atau faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Nah, berikut fungsi utama tenggorokan, yaitu sebagai jalur pernapasan, mengalirkan udara dari hidung dan mulut ke laring dan paru-paru. Kemudian sebagai jalur pencernaan, mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke esofagus. Mengandung tonsil yang berperan dalam sistem imun sebagai pertahanan terhadap patogen yang masuk melalui mulut atau hidung. Kemudian laring bagian bawah tenggorokan berfungsi sebagai tempat produksi suara dan melindungi saluran pernapasan saat menelan. Jadi, kesimpulannya adalah sistem integumen yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari berbagai ancaman eksternal, seperti mikroorganisme, radiasi UV, dan cedera fisik. Sistem ini juga berperan dalam regulasi suhu tubuh, ekspresi zat sisa, persepsi sensorik, sintesis vitamin D, serta penyembuhan luka. Kulit sebagai organ terbesar memiliki struktur lapisan yang kompleks untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif. Mata adalah organ sensorik yang memungkinkan penglihatan dengan menangkap dan memproses rangsangan cahaya, sehingga manusia dapat mengenali lingkungan sekitar. Sistem THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan berperan penting dalam fungsi pendengaran, keseimbangan, pernapasan, dan pengolahan suara yang semuanya mendukung komunikasi dan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, segitu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.